Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Nurmasita dengan NIM 102190118. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah al-yakin la yusol bisyak. Sebelum saya menjelaskan apa itu kaidah al-yakin la yusol bisyak, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dua kata kunci yang ada dalam redaksi kaidah ini. Nah, kunci yang pertama itu dalam mengungkap makna kaidah asasi ini yaitu kata al-yakin, yang kedua yaitu syak. Nah, kedua kata ini memiliki makna yang dapat mengantarkan pembahasan secara komprehensif terhadap kaidah yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam. Term al-yakin secara bahasa berarti kemantapan hati atas sesuatu, sedangkan menurut istilahnya, Sayuti mendefinisikan al-yakin adalah sesuatu yang tetap dan pasti yang dapat dibuktikan melalui penelitian dan menyertakan bukti-bukti yang mendukungnya. Dalam konteks ini, keyakinan merupakan sesuatu yang menimbulkan kepastian dan tidak ada keraguan di dalamnya karena ada kemantapan hati yang kuat. Sementara term asak secara bahasa adalah ragu atau bimbang. Secara terminologisnya, syak berarti berada di antara dua perkara, yaitu berhenti atau tidak bisa menentukan di antara dua perkara, dan hati tidak condong pada salah satunya. Imam Al-Razi menjelaskan bahwa syak atau ragu berarti bimbang pada dua perkara. Jika keduanya seimbang, maka yang lebih unggul disebut dengan zan dan yang lebih lemah disebut salah sangka atau al-wahm. Dengan demikian, maksud dari kaidah ini adalah bahwa sesuatu perkara yang diyakini sudah terjadi tidak bisa dihilangkan kecuali dengan bukti yang meyakinkan dan memiliki otoritas kuat atau yakin. Keraguan yang bersifat tidak pasti tidak dapat menghapus hukum sesuatu yang dinyatakan secara pasti dan meyakinkan. Dengan kata lain, pengetahuan yang berbasis pada keyakinan kuat atau yakin tidak dapat dikalahkan dengan pengetahuan yang berdasarkan pada keraguan atau syak. Jika keduanya terjadi pertentangan, tentu suatu keyakinan tidak dapat dikalahkan oleh suatu keraguan. Kaidah ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam hukum Islam, baik yang berhubungan dengan fikih maupun lainnya. Bahkan sebagian fuqaha menyatakan bahwa kaidah ini mencakup hampir 3/4 masalah fikih atau mungkin lebih. Oleh karena itu, aplikasi dari kaidah ini juga sangat banyak dalam masalah-masalah fikih, dari ibadah, muamalah, jinayah, dan lainnya. Dasar hukum kaidah al-yakin la yusol bisyak ini, yang pertama, kaidah ini dibangun berdasarkan dalil Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Yunus ayat 36, yang artinya, kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangka saja. Sesungguhnya prasangka tidak akan mengantarkan kebenaran sedikit pun. Yang kedua, kaidah ini berdasarkan dalil-dalil dari hadis Nabi, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abbad bin Tamim dari pamannya, bahwa ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah, di mana ia meragukan dan menduga-duga atas sesuatu ketika sedang sholat. Maka Rasulullah menjawab, jangan pergi atau pindah, jangan membubarkan diri dari sholat sampai mendengarkan suara angin keluar atau mencium bau. Yang ketiga, kaidah ini juga didasarkan pada dalil akli. Secara rasional, sebuah keyakinan tentu saja lebih kuat dan lebih kokoh bila dibanding dengan gejala hati yang lain, karena di dalam sebuah keyakinan itu terdapat sebuah kepastian yang tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Kaidah al-yakin la yusol bisyak yang menjadi konklusi dari hadis-hadis di atas dalam praktiknya bisa masuk kepada seluruh pembahasan fikih, meliputi masalah ibadah, muamalah, uqubat, dan qadha. Begitu urgen kaidah ini, Imam Sayuti menyatakan bahwa kaidah ini bisa masuk pada seluruh bab-bab fikih. Masalah-masalah yang bisa diselesaikan oleh kaidah ini mencapai lebih dari 3/4 masalah fikih atau lebih. Yang ketiga, aplikasi kaidah
Banyak sekali persoalan-persoalan hukum yang dicakup kaidah ini, diantaranya adalah keyakinan akan syahnya toharoh atau bersuci. Seseorang yang sebelumnya telah yakin bahwa dia berada dalam kondisi suci, semisal dengan berwudu, tidak akan hilang hukum toharohnya disebabkan keraguan itu timbul. Dia telah meyakini keabsahan toharohnya. Begitupun seorang yang berhutang kepada temannya, kemudian dia ragu apakah hutangnya sebanyak 10.000 atau 11.000, maka dia diharuskan membayar 11.000 dengan argumen bila jumlah hutang yang sebenarnya adalah 11.000 maka telah membayarnya dengan tepat, tetapi jika hutangnya itu 10.000 maka dia bersedekah dengan kembaliannya yang 1.000 tadi. Lalu sebaliknya, bila keraguan adalah tentang apakah dia telah melunasi hutangnya atau belum, maka hutangnya masih dianggap belum terbayar, karena keraguan bahwa ia telah membayar hutang tidak dapat merubah suatu hal yang sudah pasti sebelumnya, berupa kenyataan bahwa dia telah berhutang. Alasan mendasar menganggap kebimbangan tidak bisa menghilangkan keyakinan adalah karena posisi keraguan atau syak dianggap lebih lemah daripada keyakinan. Keyakinan hanya bisa hilang bila telah ada sebab-sebab pasti yang mampu menghilangkan nilai-nilai dasar keyakinan yang dalam bahasa fuqaha disebut al-sabab al-musil atau sebab yang mampu menghilangkan. Cabang kaidah ini yang diketahui ada kurang lebih ada 11. Yang pertama, apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang meyakinkan pula. Yang kedua, apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan lagi. Yang ketiga, hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Yang keempat, hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada hal lain yang mengubahnya. Yang kelima, hukum asal adalah ketiadaan. Yang keenam, hukum asal adalah penyandaran suatu peristiwa kepada waktu yang lebih dekat kejadiannya. Yang ketujuh, hukum asal dalam segala peristiwa adalah terjadi pada waktu yang paling dekat kepadanya. Yang kedelapan, tidak dianggap persangkaan yang lebih jelas salah. Lalu yang kesembilan, tidak diakui adanya waham atau kira-kira. Yang kesepuluh, apa yang ditetapkan berdasarkan waktu, maka hukumnya ditetapkan berdasarkan berlakunya waktu tersebut selama tidak ada dalil yang bertentangan dengannya. Yang terakhir, hukum asal dari suatu kalimat adalah arti yang sebenar-benarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang kaidah al-yakin la yusal bisyak ini. Jika ada kurang kelebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.